memang masih bisa dipegang sama Echo. Tapi jangan lupa Fanny, Super Ken, ketika dia punya purple buff nanti, dia bisa langsung invasi rotasi cepat juga, apalagi mobilitas dari Fanny ya nggak usah kita tanyakan lagi lah, itu pasti cepat banget untuk naik ke atas ataupun turun ke bawah. Nah PR-nya ini adalah open dari bush-nya nih. Bush ini harus diperhatikan karena ada Kadita dari Sanji yang selalu melakukan teror di mana-mana. Tapi kayaknya kalau misalnya dia ngelihat ada Sanford di sana, mungkin harusnya udah ada pemikiran kalau Sanford ini nggak akan sendiri. Terlalu sakit damage yang diberikan, akan coba one ball situation. Dengan retribution telah dikeluarkan, tapi itu tidak terlalu berdampak sangat baik untuk seorang Super King. Dan dia memilih untuk mundur mempertahankan sosok dari retributionnya. Akan coba di adjustment, menuju ke arah JP. Mereka telah dikeluarkan dan sakit gagal untuk mendapatkan satu point kill. Reset yang dilakukan oleh seorang Ki ini mendelay sedikit dan bahkan menurunkan ego Eko untuk bisa memakan para pembalap di arah sosok dari Super King. Oke, temponya agak sedikit turun dari Bigetron Alpha, dia fokus untuk farming juga. Karena Novaria mid lane-nya Bang, Novaria itu tipe yang butuh item lah. Entah dia pengen bikin ke arah utility mungkin nanti ataupun ke arah burst damage nanti. Intinya tetap butuh item. Clock of Destiny, Lightning Transcend atau Ice Queen dengan Enchanted Talisman terserah dari Ki sendiri. Tapi yang pasti Turtle kedua, Bigetron mau ini Bang, mereka setup langsung dengan Super Ken yang punya purple buff. Oke, tapi lihat informasi telah diberikan di kanan itu ada seorang JP, Sanji, gak ada yang tahu dan bahkan Sanji di sana. Double rough wave gagal didapatkan, Sanji memilih untuk mundur ke arah belakang, retribusi di tangan oleh seorang Saida. Saida berhasil mendapatkan retribusi ke arah Super Ken terperangkap, tidak bisa didapatkan. Serizio versus everybody, Sorizo, JP gak ada lagi flicker, dan akan menjadi korban pertama. Sanford masih mengalami defense adjustment, membuat Sanford kali ini harus mengalami flicker dan double kill. Looking for triple kill, karena Sanji cuma punya Petrify di sini. Gak ada pasif, tapi ya udah gak bisa dikejar lagi, gak ada efek sisi sama sekali. Retribution memang dimenangkan oleh Zaida tadi karena Super Ken-nya kena Bloody Hand, dia nggak bisa retri jadinya. Digigit, dan ini dia defense ke arah bottom lane yang dilakukan. Defense ke arah bottom lane, walaupun nampaknya berhasil, tapi ini akan ada buying time sedikit. Membuat para pasukan dari Echo, mereka kehilangan tempo permainan mereka. Udah mulai coba dihajar, walaupun perbandingan dua level yang berbeda. Ini nampaknya tidak terlalu takut untuk Sorizo bisa memakan seorang Zaida. Iya, karena burst damage-nya lagi-lagi nih dari JP, dia bisa main sama Sanji. Tapi apa nggak sayang kalau buka dua ulti kayak JP buka Bloody Hand, Sanji buka Rock Wave buat dapetin satu kill, kan rugi gitu kan. Ya mungkin karena dia lihat tadi ada seorang Super Ken yang mungkin sosok yang sangat mahal. Tapi Love Flaker, with Bloody Hand, akan coba dihajar. Last ada Rock Wave, informasi telah diberikan. Super Fin nampaknya 3 ultimate oleh di arah top lane dan tidak ada pertukaran. Kalaupun ada pertukaran, ini akan menjadi pertukaran yang didapatkan di arah purple buff sih menurut aku. Ya dan ini agak bahaya sebenarnya Bang kalau invasi dari sekarang ya, walaupun nggak ada Bloody Hand. Tetap ada Pakito nih, Pakito untuk di meta sekarang menurutku bahkan untuk first pick pun mungkin aja terjadi. Masih memang worth it. Powernya tuh sekuat itu, dan untuk item Corrosion ini udah jadi link zaman now ya. Dari Corrosion ini bisa mempercepat farming dan untuk split push juga karena attack speednya makin cepat. Sementara untuk Fanny dari Super Ken dia punya Heptasis. Nah burst damage-nya ini mulai terasa, apalagi dia pakai Lethal Ignition. Jangan lupakan Lethal Ignition yang ada efek burn-nya nanti. Itu gampang banget di-trigger dengan bantuan dari Heptasis. Dan mungkin kalau bisa kita lihat Heptasis dia akan bermain in and out. Dan mungkin yang kalau bisa disaksikan informasi telah didapatkan kalau misalnya ada Council Gaming, outplay terjadi, flicker telah dikeluarkan dengan sosok dari Saken. Ini birunya terlalu sakit, gak bisa dibendung dan tidak ada retribution loh. Iya, jadi masih bisa mereka untuk tivat di arah purple, di arah turtle. Outplaynya buang flicker juga Bang, dia buang flicker dan tetap kena tarik, tumbang juga. Jadi ini banyak banget kerugian diterima oleh Echo. Dan lihat, dari Sorizo udah potong ke arah bawah dan dia bisa join nantinya. Dia udah mulai join, Sanford kali ini udah mendorong di arah mid lane. Informasi telah diberikan, tapi nampaknya retribution sedikit terlambat di depan sana. Knockout plus Bloody Hand menutup aksi dari Super Ken. Tapi di belakang sana Sorizo kembali menjadi sosok yang sangat ditakutkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Dia langsung digocek. Super Fin still survive in the top lane. Masih coba dipaksa, outplay akan udah siap untuk menutup hari dari Sorizo kalau dia masih memaksa menuju ke arah backline dari Echo. Buset, Super Fin bisa gocek barusan tapi buang flicker. Yang penting dia nggak tumbang, bisa ngebait tempe soft blade juga. Dan lihat, mid lane-nya masih ketahan juga. Turtle yang bisa memang didominasi oleh Echo. Bahkan Perfect Turtle. Perfect Turtle. Diamankan oleh Echo. Tapi lihat dari goldnya Bang. Itu nggak berbeda jauh. Karena mereka kalah dari beberapa laning. 2 laning ternyata menutup Perfect Turtle untuk para pasukan Bigetron Alpha. Dan bisa kita bilang walaupun 4 poin kill didapatkan Echo,
kayaknya nggak cukup untuk bisa mempertahankannya. Apalagi pick off yang dilakukan Eko itu selalu mahal. Entah buang flicker JP, entah dia buka 2 ultimate Rock Wave plus Bloodihan. Jadi source yang dipakai secara bersamaan, delaynya pun jadi lebih lama. Nah yang jadi masalah itu kayaknya nggak cukup nih kalau emang mau makan Sorizo di awal. Oke, tapi informasi telah didapatkan kalau misalnya JP ada di depan sana. Ada Super Fin, adjustment belum dikeluarkan. Tapi ternyata karena seorang Sanji hilang. Rock Wave, Sorizo menempel seorang outplay. Tapi di depan sana mereka harus bertukar dengan 1 untuk 1. Para pasukan dari Eko, mereka mendapatkan keuntungan lebih karena Sakin yang terperangkap. Gak jadi cuan for life kali ini, malah jadi boncos Super Lim. Waduh, ini rugi bandar namanya bang ya. Dan ini kalau untuk di arah mid lane, mid yang hilang, otomatis jungle-nya juga akan terekspos dari arah purple buff. Apalagi kita tahu lah Super Ken ini kan dia depend on buff banget ya. Dengan nggak adanya outer mid lane, invasi yang bisa dilakukan oleh Eko ini cukup bahaya juga buat Bigetron Alpha. Maka dari itu harus di respect. Oke, knockout strike ya berhasil dapatkan Super Ken bergerak belakang. Tempo supply for defensive. Zaida akan hanya untuk memberikan sedikit damage saja karena kalau misalnya mereka memaksakan tim fight maju lebih lanjut lagi, ini akan menjadi sebuah petaka buruk untuk Zaida kalau dia ter-take down. Tidak ada purple, tidak ada Lord untuk mereka dan kemungkinan saja Super Ken akan bisa membalikan itu semua. Yang sekarang mulai harus diperhatikan adalah Eko. Gimana caranya mereka bisa memanfaatkan Sanji. Dan itu dia Rafef Super Ken. Baru gue bilang, kalau mereka bisa memanfaatkan Sanji, karena lihat Lordnya muncul, Purple Pop muncul, ini menjadi kerugian yang double dan berlipat ganda. Double trouble. Double trouble. Masalahnya di Lordnya yang ini loh, ini harus di-delay paling enggak sih. Oh nggak bisa di-delay, ini nggak bisa di-delay. Take it or leave it, mendapatkan 1 point kill, akan coba didapatkan. Berhasil didapatkan oleh Sorizo mundur ke arah belakang. Oh no, retribution dari Zaida. Sorizo pun gak dapetin point kill tadi, hampir saja dapetin 1 point kill tapi nggak berhasil. Mundur ke arah belakang, JP selamat, Sanfordnya pun juga selamat. Ini tidak ada pertukaran loh. Oke. Tidak ada pertukaran, tidak ada cashback. Paling nggak dia dapetin mid-turret. Nah ketika udah nggak ada mid-turret sama nih pressure ke arah jungle-nya jadi sama-sama kuat. Dan untuk defense Lord, ini kan Lord yang pertama ya. Masih ada Ki juga nih bang, Ki yang memang dia high ground defender yang kuat. Dia bisa nge-spam skill Astral Recall, Astral Spear-nya dia bisa bener-bener nge-spam terus-terusan. Apalagi kalau dari mid, Lordnya kan ke mid nih, bisa dicicil dari sekarang bang. Yes. Karena range yang jauh dari Novaria itu enak banget loh untuk main defense inside base. Oke, walaupun dia bisa main defense inside base, tapi ini jangan sampai ngebuka posisi dari seorang Ki. Sanji, ini lihat, dia enak banget untuk dapetin posisi pelan-pelan boost-nya. Super Ken udah mulai respect dengan Sanford. Zaida tahu dia nggak punya power untuk 1 by 1 dengan seorang Fanny. Dan dia selalu nempel dengan Sanford. Ini lebih tepatnya ke arah asuransi kehidupan untuk seorang Zaida. Dia tahu lah, pokoknya Fanny ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau ada JP di deket dia. Demon Hunter Sword ternyata item yang dipilih oleh Outplay. Dan Conceal JP agresif banget untuk dapetin inner turret kayaknya. Mau nggak mau, informasi tadi diberikan, akan coba mundur ke arah belakang. Tadi Super Fin kayaknya mengurungkan niatnya ketika dia melihat ada Sanford. Mungkin tadi kasusnya akan berbeda kalau Outplay yang di depan situ. Iya. Kasusnya akan berbeda. Cuman kalau Outplay depan situ berarti dia out position bang, bukan Outplay. Iya. Dan ini terbuka terus-terusan dari Vision ya. Itu selalu dikasih juga pastinya sama Ki. Tapi yang jadi permasalahan nih, dua-duanya bisa inisiasi. Sama-sama punya flicker dari kedua roamernya. Oke, walaupun sama-sama punya flicker, tapi Sorizo ini punya Purify. Dan ingat, suppress itu nggak penting. Dengan Purify ini, dia nggak peduli. Langsung ada 1 buah suppress lagi yang gue udah bilang. Lo mau Purify, nggak akan terlalu berarti. Tapi damage yang akan coba dibalikin. Mundur ke arah belakang. With attraction, nggak mungkin sampai di adjustment. Cepatkan lihat, mereka menghilangkan 3 player dari Bigetron. Ini bencana. One strike push bisa didapatkan oleh para pasukan dari Eko. Karena mereka tidak peduli apapun terjadi. Super Ken nggak mungkin bisa mempertahankan game ini. Base turret yang akan menjadi pilihan utama. Kalau mungkin base di dalam sana ada flicker. Ada dong Bajiman yang mantap JP. Super Ken versus everybody. Super Ken catch it to win. Dan nampaknya kali ini best menjadi pilihan utama. Eko take the game. One straight push is real. Eko menurunkan Bigetron Alpha.